Untuk kamu orang yang bersio naga, untuk masuk di tahun 2022 ya, di bulan 1 di bulan Januari. Kamu orang yang shio naga, ya, di sini cukup berpetualang ya untuk masuk di eh, tahun 2022, tahun yang baru ya. Tapi di sini masih belum bergantian untuk masuk di tahun shio macan ya. Nah, jadi nanti untuk masuk di bulan 2 baru kelahiran untuk tahun shio macan. Jadi kamu orang yang bersio naga cukup berpetualang ya, sangat bagus sekali dan cukup cerdik, dan kamu baru saja bisa melepas dari sebuah masalah yang berbagai sebuah hasutan, berbagai sebuah gosip ataupun gampang terpengaruh sebuah emosi dan kurang ada kestabilan dalam diri kamu ya. Jadi di sini kamu shio naga ada sikap perilaku yang harus diambil ataupun harus melakukan sesuatu yang tindakan yang baik ya dalam diri kamu. Kamu harus ada sebuah hati pemikiran jernih dan berpikiran panjang dalam melaksanakan sebuah harapan ya. Jadi sini jangan terlalu ada sesuatu yang menggebu-gebu ataupun memberikan sebuah harapan yang tak semu, dan kamu lebih banyak gagal di bulan 1 ini ya. Jadi harus banyak niscaya, banyak berharap, banyak berdoa, dan semuanya itu pasti akan mendapatkan sebuah hikmah dan pembelajaran dalam hidup kamu ya. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Saya Evan Jaya, senang berjumpa dengan Anda di dalam video ini. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi kita saling memberikan sebuah arahan dan kamu mendengarkan video ramalan saya untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan meramalkan orang yang bersio naga untuk di tahun baru di tahun 2022. Orang yang bersio naga dengan siklus kehidupan dan berbagai tindakan, berbagai impian yang akan dicapai di bulan Januari ya. Jadi di sini teman-teman, di sini terpampang di dalam video ini ada 3 kartu ya. Ini bukan untuk Anda memilih, tapi saya menyusun 3 kartu terlebih dahulu untuk Anda ya. Di dalam kehidupan ini untuk masuk di tahun 2022 pasti kan kita akan selalu merasa bahwa ada banyak keajaiban, ada banyak mujizat dan banyak surprise ya dalam hidup kamu. Jadi di sini uh, 3 kartu ini melambangkan bahwa dalam siklus kehidupan kamu yang di bulan 1 ini bagaimana ya. Karena siklus kehidupan pasti ada banyak macamnya ya selama 30 hari ke depan. Nah, jadi siklus kehidupan akan terbagi 3, dan impian ataupun sebuah rencana tujuan yang bagaimana yang bisa kamu terapkan di bulan Januari, dan tindakan apa yang harus kamu sikapi ataupun kamu jalankan selama 30 hari ke depan selama 1 bulan ya. Di sini tanpa berpikir panjang ataupun tanpa berbicara terlalu panjang, di sini saya harus bisa memaksimalkan diri Anda, hati pikiran jernih, dan bisa kamu dengarkan secara seksama hasil ramalan ini dengan penuh kebaikan dan penuh dengan respect ya, respon untuk mengharapkan semua apa yang kamu inginkan ya. Nah, jadi sini di bulan Januari kamu harus bisa menyikapi sesuatu hal yang baik atau benarnya, suatu keuntungan atau sebuah kerugian. Nah, jadi sini teman-teman, kita akan mulai membuka kartu pertama yang di tengah. Kita akan melihat ya untuk orang yang shonaga. Di sini dengan kartu pertama yang saya lihat, kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu harus bisa mendapatkan sebuah zona kenyamanan dulu, ya. Barulah kamu di sini bisa lebih respect terhadap apa yang kamu harapkan, dan kamu harus bisa bersiap-siap untuk menerima sebuah kekuatan ataupun sebuah keajaiban ya. Sebuah mujizat akan diberikan kepada kamu untuk orang Shonaga. Jadi di sini di bulan 1 tahun 2022 adalah tahun kehidupan yang baru. Jadi diri kamu harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan penuh kebajikan ataupun sebuah kebaikan ya. Dalam rencana tujuan terhadap planning apa yang kamu kerjakan di sini penuh dengan tahap ya. Jadi tahap demi tahap, step by step ya, apapun yang kamu inginkan bisa kamu dapatkan, tapi di sini siklus kehidupan apa yang kamu kerjakan di sini kamu harus bisa menyikapi dengan penuh kedewasaan dan penuh kebijakan ya. Di sini yang saya lihat kamu orang Shonaga ya, ada the Star Daughters ya. Di sini kamu penuh cukup bahagia karena kamu bisa terlepas dalam sebuah beban masalah ya. Jadi di sini kamu masih bisa merasakan sebuah kehangatan ataupun sebuah kebersamaan dalam diri kamu. Jadi di sini apa yang kamu inginkan di sini kamu bisa
mendapatkan sebuah kesejukan dan zona kenyamanan dalam setiap apa yang kamu langkah gitu ya. Jadi kehidupan kamu tuh bagaimana apa yang kamu dapatkan di sini, kamu bisa bermain dengan sisi kehidupan kamu bisa menghadapi sebuah masalah dengan penuh kepala dingin dan kamu bisa cukup lepas ya, bisa cukup ringan dalam menghadapi kehidupan ini. Dan terus juga kamu ada sesuatu kesabaran yang bisa kamu hadapi di bulan ini dengan penuh seksama ya. Hanya saja kamu di sini tidak ada suatu omongan yang perlu dibicarakan terhadap orang lain jika itu tidak ada sesuatu yang penting ya. Jadi di sini kehidupan pertama ini kamu harus mesti diingat. Di tahun ini dengan sebuah tindakan kamu kurang adanya sebuah kesabaran ya. Jadi di sini siklus kehidupan kamu yang pertama di tahun ini sih bukan hanya untuk kamu menghadapi segala sesuatunya itu dengan semena-mena ataupun dengan tidak sesuatu yang bisa diharapkan ya. Karena di sini di tahun baru ini tahun 2022 orang Shonaga ini bisa saja mendapatkan sebuah harapan yang baik, tapi bisa saja bisa mendapatkan sebuah pupus di tengah jalan sebuah harapan yang dicapai ya. Jadi di sini kamu harus ada sebuah kesabaran. Di tahun ini, di tahun 2022, tetaplah bersemangat dan tetaplah melakukan yang terbaik. Jangan sampai kamu merugikan diri sendiri ataupun orang lain ataupun terhadap sebuah perencanaan ya, rencana tujuan yang akan kamu capai nantinya. Jadi sini apa yang kamu inginkan di sini masih sesuatu yang masih bisa dicapai lah ya. Tapi di sini harus ada sabar dan kamu tekun dalam sebuah pencapaian yang kamu inginkan ya. Nah, jadi di sini kamu dengan siklus pertama, kamu udah tahu ya, kehidupan kamu di sini dengan cahaya titik tengah, dengan tujuan rencana kamu itu yang kamu menghadapi untuk masuk di bulan pertama. Siklus yang di tengah lah itu yang bisa kamu rasakan ya. Jadi kamu harus bisa diikuti dengan kesabaran dan apa yang kamu inginkan masih bisa lebih langgeng ataupun lebih renggang, maksudnya bukan langgeng tapi mesti lebih renggang dalam menghadapi sebuah masalah. Rencana tujuan kamu seperti apa ini masih bisa diterapkan ataupun masih bisa menunggu hari baiknya ya. Jadi di sini kamu tidak perlu mengambil sebuah keputusan secara terburu-buru ataupun secara keterpaksaan dalam menanggapi sebuah keputusan ataupun dalam menghadapi sebuah masalah yang akan diambil ya. Di sini kita akan mengambil dulu kartu yang di sebelah kiri ya. Di sini kalau yang saya lihat kamu harus berani mengambil sebuah keputusan ya. Karena kenapa? Dari sekarang untuk masuk di bulan satu ini nanti kamu harus ada sebuah keutuhan, ada sebuah harapan yang bisa kamu capai ya. Jadi di sini bukan hanya sebuah janji-janji semu, tapi di sini sebuah harapan masih bisa kamu jalankan, bisa kamu dapatkan. Nah, jadi di sini sebuah keutuhan, sebuah harapan bisa kamu capai di bulan satu. Tapi di sini kamu harus berani mengambil sebuah keputusan dari sekarang. Jadi keputusan yang bagaimana, kamu harus bisa lebih adil dalam diri kamu harus bisa lebih bijaksana dalam berjalan setapak demi setapak. Apa yang kamu inginkan di sini masih bisa berjalan dengan baik ya. Jadi di sini dengan siklus kehidupan yang kedua di bulan 1, kamu harus benar-benar yakin bahwa kamu bisa mengambil ataupun menilai dalam sebuah perencanaan ini dengan penuh kebaikan dan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu jalankan ini bisa capai dengan baik. Ya, keputusan apa yang kamu inginkan masih bisa diterima ataupun bisa diambil sebuah pegangan ataupun sebuah pedoman apa yang kamu inginkan masih bisa dicapai dengan baik ya. Jadi sini kamu harus bisa lebih banyak bersabar dan lebih bijaksana lah dalam ataupun berpegang dalam sebuah harapan. Lalu dengan di sini kehidupan kamu ya dengan berbagai harapan kamu inginkan, the shining star ya. Jadi di sini kamu harus berani melakukan sebuah cahaya titik terang ya yang tadinya itu sangat redup sekali, tapi di sini kamu harus berani tampil apa adanya ya. Di bulan satu ini kamu harus berani mengharapkan sesuatu yang selama ini kamu selalu merasa bahwa kamu tidak bisa mendapatkan sebuah harapan, tapi di sini yang dulu-dulunya kamu selalu berharap tapi selalu mendapatkan sebuah kegagalan ya. Jadi di sini apa yang kamu inginkan di sini masih bisa diterima ataupun bisa kamu sanjung lah dengan sebuah harapan yang kamu inginkan. Nah, jadi di sini Elektra ya, The Shining Star, kamu harus benar-benar bisa melakukan bagaimana sih apa yang bisa kamu dapatkan dan bagaimana sih apa yang bisa kamu terima gitu loh. Jadi di bulan satu ini bukan hanya kamu berpegang teguh, tapi kamu harus benar-benar memiliki sebuah cahaya untuk bisa melihat sebuah keadaan ataupun melihat sebuah apa yang bisa kamu capai
yang selama ini kamu tertunda selalu, tertunda terus, dan kamu tidak mendapatkan sebuah hasil yang baik ya. Jadi kamu susah untuk mendapatkan sebuah keberhasilan. Lalu lantas bagaimana dengan apa yang kamu inginkan ya, dengan semua masalah yang sudah bakal kamu terjadi di depan mata kamu. Di sini ya kamu harus bisa mengajak sebuah kata kerjasama dan kamu harus bisa melihat sebuah tanda yang kebaikan, tanda-tanda yang baik yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana kamu menjaga itu semua. Jadi di sini dengan siklus kehidupan yang kamu yang kedua di bulan Januari, kamu harus bisa siap bekerja sama dengan hati nurani kamu, dengan hati lapang ya, dengan ketulusan hati kamu, barulah kamu bisa mendapatkan sebuah kepuasan hati ya. Kerjasama kamu ini yang paling penting adalah mengharapkan sebuah tanda-tanda keberkahan, tanda-tanda mujizat dan tanda-tanda berkat yang bisa kamu pakai gitu ya, yang bisa kamu harapkan di bulan Januari. Apa yang kamu inginkan di sini bisa kamu dapatkan ya, tapi di sini uh, harus ada suatu dengan hati yang tulus yang baru bisa mengajak kerjasama dengan berbagai sebuah rencana tujuan. Jadi di sini siklus kehidupan kamu di bulan 1, orang Shonaga ini harus tetap berpegang teguh dan punya sebuah kewibawaan ya dalam mencapai sebuah kekuatan jiwa, mendapatkan sebuah pencapaian, apalagi mendapatkan sebuah kepuasan hati yang pengennya kamu dambakan di bulan Januari ini ya. Jadi di sini yang saya lihat dengan siklus kehidupan kamu ya, untuk siklus kehidupan kamu yang kedua, kamu harus penuh banyak kesabaran ya. Hari ini juga punya penerapan hati jiwa kamu dengan sebuah ketegasan ya. Kerjakanlah kerjasama dan kamu harus yakin bahwa di bulan Januari ini akan selalu diberkati dan diberkahi sebuah anugerah ataupun sebuah keputusan yang baik, sebuah harapan dan bisa menciptakan sebuah keharmonisan dalam keseimbangan hidup kamu ya. Nah, lalu bagaimana dengan siklus kehidupan kamu yang terakhir, yang di sebelah kanan? Kita akan melihat apakah ada sebuah bentuk netral, keharmonisan ataupun sebuah keseimbangan hidup sehingga kamu benar-benar bisa yakin bahwa di bulan Januari ini ada sebuah keputusan, ada sebuah positif, ada sebuah keberkahan yang bisa kamu inginkan ya di bulan satu ini ataupun terdahulunya itu selalu mendapatkan sebuah kegagalan. Di sini kalau yang saya lihat dengan siklus kehidupan kamu, ya, kamu di sini kamu harus bisa merasa yakin bahwa diri kamu itu bisa mendapatkan sebuah kepuasan hati. Ya, sifat religius kamu itu paling penting dan kamu harus tetap bersemangat, tetaplah bersekutu dengan Tuhanmu dan kamu harus tetap banyak berbicara ataupun banyak berdoa, curhatan dengan Tuhanmu ya. Barulah meminta sebuah arahan petunjuk. Karena di sini yang saya lihat kamu harus lebih banyak berdoa, dengarkan apa kata intuisi hati kamu dan bertindaklah sesuai dengan petunjuk ataupun arahan yang diberikan oleh Tuhanmu ya. Nah, jadi di sini siklus kehidupan kamu yang ketiga ini cukup bagus sekali. Lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir, banyak berbuat baik dan kamu haruslah mendengarkan kata intuisi hati kamu supaya kamu benar-benar bisa berpotensi sesuatu hal yang bisa didapatkan dari sisi negatif ataupun sisi positif. Dan jadi di sini kamu harus benar-benar yakin bahwa kamu itu bisa memainkan ataupun bisa berpedoman mengatur kehidupan kamu dengan sebaik mungkin selama 1 bulan ke depan di bulan Januari ya. Lalu lantas dengan berbagai impian, cahaya harapan kamu seperti apa? Di sini ada kartu mengatakan bahwa kamu itu harus benar-benar bisa memimpin dalam diri jiwa kamu. Kamu harus benar-benar bisa pengharapan baik. Jiwa kamu juga bisa berhubungan dengan uh, potensi bakat kemampuan kamu dan kamu harus bisa mengatur diri kamu sebagai lainnya sebagai guru ataupun murid. Kamu bisa menjadi sebagai seorang guru dan kamu bisa menjadi sebagai seorang pemimpin, apalagi kamu bisa menjadi sebagai seorang murid ya dalam diri kamu sendiri. Dalam tahap pencapaian yang bagaimana yang bisa kamu capai, itulah yang dijadikan sebagai pengorbanan diri kamu itu sebagai apa dan kamu harus bisa mengajari sebagai pemimpin dan kamu harus ada sebuah kebijaksanaan dalam hati batin kamu, jiwa kamu seperti apa yang bisa kamu dapatkan untuk bisa merilekskan ataupun mendapatkan sebuah zona kenyamanan dalam diri kamu. The ancient grandmother di situ adalah kamu harus ada sesuatu yang bagaimana sih kamu bisa memupuk kebajikan, bagaimana sih kamu bisa memupuk ataupun cara menilai, cara memainkan kehidupan kamu dengan sebaik mungkin. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan di sini bisa benar-benar sesuai dengan hati nurani kamu. Jadi kamu jalankanlah dengan jiwa kamu, dengarkan apa kata intuisi hati kamu dan kamu bisa mendapatkan itu semuanya dengan penuh kepercayaan diri dan keteguhan kamu ya. Lalu dengan tindakan kamu yang bagaimana, di sini kamu tidak ada uh,
sebuah sikap untuk bisa memulai rencana tujuan kamu ya di bulan satu ya. Jadi di sini tidak ada sebuah ketulusan hati kamu, dan kamu di sini kamu jangan ada sebuah keterpaksaan ataupun sebuah eh, pemaksaan diri kamu ya untuk memulai rencana tujuan kamu seperti apa. Jadi di sini semua terserah dari dalam diri kamu, tapi di sini bagaimana kamu menyikapi itu semua kembali ke dalam diri kamu. Bagaimana kamu di sini di bulan Januari untuk kamu show naga, kamu harus bisa yakin dalam diri kamu kapan kamu berani, kapan kamu siap, kamu memulai itu semuanya, dan semua itu harus ada sesuatu niat hati kamu yang tulus dan jernih gitu ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kerjakan, apa yang bisa kamu rasakan, rasakanlah dengan penuh kebijaksanaan dan kewibawaan ya. Nah, jadi sini semua tergantung dari diri kamu, bagaimana menyikapi itu semua di siklus kehidupan kamu yang ketiga ya. Nah, jadi di sini ketiga siklus kehidupan kamu udah tahu ya. Karena siklus kehidupan ini kan pasti banyak macamnya, banyak yang kita selalu berpikir yang muluk-muluk ya. Karena selama 1 bulan itu kan ada 30 hari ya. Mungkin di sini 30 hari itu kita bagi ya. Jadi 30 hari itu ada 3 kehidupan ya. Tapi kalau menurut saya, selama 1 bulan itu ya, secara saya hitung, secara perhitungan, ini yang saya hitung dalam sejarah saya, kehidupan seseorang tuh dalam 1 bulan itu ada dihitung selama 3 periode ya. 3 periode itu maksudnya dalam 1 bulan itu ada 10 hari sekali dihitung siklus kehidupan ya. Jadi siklus kehidupan kamu kan ada 30 hari nih. Siklus kehidupan kamu yang pertama yang kamu jalankan, siklus kehidupan kamu yang kedua dan yang ketiga itu yang kamu jalankan itu semuanya setiap harinya. Jadi selama 1 bulan itu pasti ada penuh dengan warna-warni ya. Jadi mungkin di sini banyak orang yang kurang bisa mengerti dengan bijaksana ya. Kehidupan manusia itu pasti ada banyak macamnya, banyak lika-liku kehidupannya, dan banyak warna-warninya, banyak arti dan makna ya. Nah, dan kenapa selama 1 bulan ini kita selalu merasa mendapatkan sebuah kehidupan yang kok ada banyak perbedaan, kok ada sesuatu yang kurang bisa didapatkan, sehingga di sini jiwa kalian tuh lebih banyak terobsesi ataupun terpana sesuatu masalah ataupun sebuah keharusan yang bisa kamu capai gitu ya. Nah, jadi di sini selama 1 bulan ini pasti ada 3 periode yang kalian capai, baik dari siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga ya. Jadi di sini 1 bulan itu ada 3 periode selama 10 hari sekali. Jadi kamu harus bisa tahu. Nah, jadi kamu siklus pertama, siklus yang di tengah itu kamu jalankanlah dengan kebijakan kamu, bagaimana kamu menyikapi ya selama 10 hari ke depan. Nah, jadi di sini pasti banyak orang yang tidak tahu bagaimana kalian menghitung ataupun meramal sebuah ramalan ya. Dalam kehidupan kalian tuh ada beberapa periode gitu ya. Jadi dalam 1 bulan itu ada sebuah ramalan, tapi ramalan itu belum tentu itu sama semuanya. Jadi terciptalah sebuah ramalan itu dengan 3 periode ya. Jadi teman-teman di sini kenapa saya meramal dengan 3 siklus kehidupan, 3 rencana tujuan untuk mencapai sebuah impian, dan 3 kartu untuk sebuah tindakan yang bakal kamu ambil gitu ya. Jadi di sini dalam 1 bulan ini ada periode-periode yang bisa kamu capai dalam sebuah harapan, dan apa yang kamu inginkan bisa kamu capai gitu. Jadi selama 1 bulan ke depan ini ada 3 periode ya. Kamu harus benar-benar bisa menyikapi bagaimana sih kamu harus bisa melakukan sesuatu hal yang positif dan negatif, dan apa yang kamu inginkan di sini bisa tercapai dengan baik gitu ya. Nah, jadi di sini selama 1 bulan ke depan 3 periode itulah yang kamu harus perhatikan bagaimana sih cara menentukan hakikat kamu dalam rencana tujuan dan segala perencanaan kamu yang akan kamu hadapi selama 1 bulan ke depan ya. Oke teman-teman, di sini untuk kamu orang Shonaga sudah selesai. Jika memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh dikonsultasikan ke nomor WA saya jika perlu ingin berkonsultasi lebih lanjut. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.